Dan kalau menurut saya Refli Harun pun harus ikut bertanggung jawab atas kasus ini. Dan saya tidak habis pikir sama Refli Harun. Run, Anda itu dokter loh ya, dokter, ahli hukum. Nah ini nggak kapok-kapok, nggak tobat-tobat ya. Sudah divonis bersalah loh karena hina NU. Sekarang bikin ulah lagi tuh. Nah ini nanti barang bukti yang akan kita sampaikan ke Polda Jawa Timur serta Mabes Polri. Lihat ini, ini kan media-media ini. Lihat, pantas tak? Nah yang lucu lagi, Bang Refli Harun ini kan orang ahli hukum, orang idealis, orang intelektual. Tapi kenapa ngundang orang seperti ini tuh kenapa gitu loh? Jadi YouTuber aja kok. Aduh, gak tambah pinter ini orang. Wawancara sampah kok diposting di channelnya itu piye gitu loh. Tobato ya. Nanti kita tunggu nanti di pengadilan ya. Nggak usah bawa massa saya, cukup saya sendiri. Kalau antum mau bawa massa kayak bawa pengacara silakan ya. Saya tunggu. Ini saatnya adu ilmu sama adu akhlak ya. Mana yang pintar, ana apa antum ya. Nanti debat juga ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu tajwid sama saya nanti ya. Tak kepir-pir jangan panggil saya kamu. Pertama kami melaporkan saudara Nur Sugi atas komentarnya di media sosial YouTube pada saat acara bersama saudara Refli Harun, di mana dia menyatakan dan mengumpamakan NU sebagai bis umum yang supirnya mabuk, kondekturnya teler, kenetnya ugal-ugalan, dan isi bisnya itu adalah salah satunya dia menyampaikan isi bisnya adalah PKI liberal dan sekuler. Jadi kita ini dicap-cap intoleran, dicap-cap anti NKRI, dicap-cap macam-macam. Bahkan mereka mengatakan saya Indonesia, aku Pancasila. Mbel ketes. Maaf, saya Musa Sareni. Tapi lesing nyetir NU wong mabuk. Ya sepuroi. Tak mudun dimi aku. Ganti supire baru aku munggah maneh. Mabuk ini nyetir ngawur. Komentar semacam. Gunakan untuk yang lainnya. Yang jadi ketua NU nggak 100% ahli sunnah wal jamaah. Condong sana, condong sini. Ansor-bansernya Genjogo, Lady Gaga. Apa ini? Banser Ansor itu kan organisasi yang paling besar katanya sedunia kan, paling besar NU ini juga. Lah jadi saya tuh heran kenapa kok ngurusi saya gitu, kok nggak ngurusi mata uang ini anjlok, ekonomi anjlok, kok nggak ngurusi Harun Masiku, kok nggak ngurusi Jiwasraya, kok nggak ngurusi 700 petugas KPPS yang mati misterius. Kan Banser ini kan lebih hebat dari TNI maksud saya. Kok nggak ikut demo sama buruh yang menuntut haknya sekarang? Kok nggak bela mahasiswa, bela buruh yang tercecer-cecer darahnya itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi.
intermezzo saudaraku ya, keren. Beberapa menit yang lalu kita live di Kompas TV, di konfrontasi sama teman Banser yang dari Jember ya, yang sudah positif melaporkan saya di Jember. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, saya anggap ini hidangan takdir ya, nggak masalah. Skenario Allah, takdir Allah, dan semua pasti ada hikmahnya. Dan saya juga nggak sekali dua kali ya yang seperti ini. Itu nikmat ya, kita nikmati, itu nggak masalah. Yang kedua, terngiang di pikiran saya tadi itu, teman Banser yang dari Jember tadi itu bilang, katanya apa, Nur Sugi, Nur Sugi, dia nyebut nama saya aja salah gitu ya. Itu artinya dia tidak tahu hakikat batin saya, dia nggak paham. Jangankan hakikat batin saya, kulit ari saya aja dia nggak kenal, berarti dia hanya mungkin korban video-video potongan dari akun-akun sampah atau korban taklid buta, wallahu a'lam bishawab. Ya, sedangkan nama saya aja dia nggak kenal gitu ya, ada salah-salah nyebutnya. Jadi dia bilang Nur Sugi itu nggak kapok-kapok gitu. Mungkin maksudnya nggak kapok sudah dilapor-laporkan, mungkin gitu ya. Nah di situ yang saya, nah ini sudut persepsi, sudut pandang berbeda. Justru di dalam pandangan saya itu, saya pikir Banser yang nggak kapok-kapok gitu kan. Ya sudah mendolimi orang, mendolimi saya, mendolimi waktu saya, mendolimi uang saya, itu kan. Itu nyata, itu hakikat. Ngomong hakikat itu berarti Allah ya, yang menilai Allah. Surabaya dan Palu itu kan saya nggak salah. Mau balas 1 juta Al-Quran saya berani lah. Kan kalau orang beragama itu kan sebenarnya selesai, secara Al-Quran itu selesai. Allah di dalam Al-Quran kan memerintahkan kalau dua orang berselisih, ada dua pendapat yang berselisih, kembali ke Al-Quran, nah, kan begitu. Atau kalau sudah saling nggak percaya misalkan, ya kan sudah nggak ada pegangan secara syariat atau secara apalah, secara hukum, secara pedoman dunia, kembali aja ke Al-Quran, kan begitu. Saya pikir Banser yang tidak kapok ini dengan melaporkan saya ini. Ya, loh, saya ulang ya, di Surabaya dengan yang di Palu, demi Allah, wallah itu bukan saya yang salah. Bukan berarti saya sok bener, bukan. Sudah bosan saya menampilkan kronologinya. Di depan hakim sudah saya sampaikan di dalam pledoi itu. Ya, bahkan saya mau mubahalah di depan hakimnya, kan hakimnya yang menolak. Nggak mau, nggak boleh. Akun generasi muda NU Facebook nulis 20 daftar Ustadz Radikal dan Wahabi. Tengku Zulkarnain, Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat masuk di situ, Gus Nur. Coba, ayo, tak labrak lewat video. Tiba-tiba dilaporkan sama pengurus NU. Yang laporkan bukan akun, padahal saya marahnya ke akun, ngelabraknya ke akun. Yang laporkan pengurus NU. Dan pengurus NU ini gak kenal sama akun itu di pengadilan. Hah? 3 bulan itu sidang tiap minggu itu. Waktu, tenaga, pikiran, uang. Kamu yang dolimi saya. Kok bilang gak kapok-kapok? Makanya ukurannya Allah aja lah. Terserah, kamu tetap merasa bener karena kamu NU, Banser, Ansor, dan gak pernah salah, ahli surga, wallah alam, nanti hitung-hitungannya di akhirat nanti. Atau nanti hitung-hitungannya audit alam, itu mundur dari sekarang, kan gitu. Nah, saya pikir saya gak kapok katanya. Tidak bisa saya kapok, malah ada orang gak salah kapok. Dan saya ngomong NU ini seperti sopir bis yang sopirnya mabuk itu nggak sekali 2 kali, udah dulu juga pernah ngomong. Dan tadi di Kompas juga saya sampaikan bukan saya saja yang ngomong, ada Habib Taufik juga ngomong seperti itu, dan banyak sekali ya, bahkan Pondok Situ Bondo aja pernah itu terjadi mufaroqah, itu memisahkan diri dari struktural NU. Jadi sudahlah, tapi nggak apa-apa, kita ikuti alur ini. Pantang hukumnya, haram hukumnya, saya mundur, saya lari dari apapun hukum dunia ini. Camkan itu ya.
Ini nggak ada urusannya sok bener, sok suci, nggak ada. Sok merasa bener, nggak ada. Ini urusan sama-sama yakin, sama-sama merasa benernya aja. Kalau bagi saya sih ini simpel. Coba buka, teman-teman ya, buka YouTube coba. Ketik Gus Nur gitu. Saya punya akun Munja Channel, hanya itu yang resmi. Yang lain coba buka. Saya nggak usah sebut, jijik saya menyebutkan itu. Itu kan akun-akun siapa itu? Motong-motong video saya, menjadikan parodi, ya, mencari-cari kesalahan saya, fitnah saya, atau sebut saja satu banser namanya Satrio. Coba masih ada kok akunnya. XA Satrio. Udah ketik. Ada berapa ratus video itu menghujat habis saya. Nggak saya laporkan. Nah itu bedanya kalau dia bilang laporkan aja negara hukum. Nah itulah bedanya. Sudut pandangnya, dimensinya, ruang dan waktunya nggak sama. Gampang aja ngelaporkan, tapi kan nggak ada waktu ngurusi begitu-begitu aja. Nah jadi Satrio, tiada hari tanpa menghujat saya. Wedus, dajjal, iblis, setan, anak pelacur, goblok, dungu, munafik, penjual agama, nyenuk, nyungsep di JBL. Ada kan? Itu kan hoax semua. Coba lebih parah mana menghujatnya. Tapi alhamdulillah belum saya laporkan, sudah dipanggil sama malaikat penjemput nyawa, malaikat Israel. Nggak tahu sekarang di alam barzah itu gimana nasibnya. Videonya masih ada di YouTube. Jadi bukan masalah ini negara hukum, laporkan aja ya, nggak semudah itu. Nomor satu saya sibuk, nomor dua saya nggak ada waktu. Sibuk sama nggak ada waktu sama ya. Nomor dua banyak yang harus saya pikirkan, itu kepentingan umat, kepentingan rakyat, mikirin santri, yang nggak penting ini. Dan saya bukan orang yang baperan, dikit-dikit lapor. Karena mungkin saya oposisi juga, jadi akhirnya timbul di alam bawah sadar saya itu percuma lah oposisi. Lapor juga nanti prosesnya lambat. Udah jadi gitu saudaraku ya. Saya hanya ingin ngomong apa istilahnya ya, sudah ketemu di pengadilan ya. Ketemu, mudah-mudahan diproses ya sama Pak polisinya. Kalau kan biasanya kalau saya yang dilaporkan copot itu. Tiba-tiba langsung dipanggil jadi saksi, tidak lama jadi tersangka, terus apa tadi? Terdakwa. Enggak, langsung masuk ke pengadilan itu, langsung disidang. Biasanya begitu. Ya mau nggak, bismillah. Saya jadi ingat waktu itu saya di Riau, saya diperiksa di Palu ya, jadi saksi. Terus kemudian saya berangkat safar ke Riau. Dapat 1 minggu kemudian dapat panggilan yang kedua, harap hadir saudara Gus Nur Sugi Nur Harja ke penyidik Pak Putu hari Senin tanggal sekian. Alhamdulillah saya telepon semua lawyer, gimana ini saya safar ini tapi ini ada panggilan, harus datang apa enggak ini sebagai tersangka. Kata lawyer datang aja, batalkan semua safari dakwahnya. Akhirnya saya batalkan semua. Bismillah, Senin akan menghadap ke penyidik di Palu. Udah niat batal semua dakwahnya hari Senin. Ternyata qadarullah, Allah nggak mengizinkan saya hadir karena hari Jumatnya menjelang maghrib, Sabtu menjelang maghrib itu, Jumat malam maksudnya, Jumat sore ya menjelang maghrib, Palu dihantam musibah dahsyat, ya, gempa, tsunami, likuifaksi, nah, sehingga saya nggak jadi datang. Nah itu kan audit alam semua, bukan berarti kuala saya nggak ada hubungannya sama saya, tapi itulah, ya, itulah yang namanya hakikat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke saudaraku ya, ini sekedar intermezzo, nanti tak sambung, mudah-mudahan segera diupload sama Kompas TV-nya, nanti kita jadikan satu. Jadi ini mudah-mudahan konten ini menambah ya menambah rame-rame media sajalah. Kalau menurut saya sebenarnya nggak penting. Gini loh, kalau terakhir ya, 2 menit terakhir ya, Banser ini kan ngalah-ngalahin tentara, ya kan? Di satu momentum Banser udah melebihi polisi, melebihi tentara kan, ya kan? Punya badan intelijen sendiri, punya senjata sendiri, ya kan? Punya tank sendiri, ya, punya Densus sendiri kan? Banser, Ansor ini kan organisasi yang paling besar katanya sedunia kan? Paling besar, NU ini juga.
Lah jadi saya tuh heran kenapa kok ngurusi saya gitu loh. Kok nggak ngurusi mata uang ini anjlok, ekonomi anjlok. Kok nggak ngurusi Harun Masiku, kok nggak ngurusi Jiwasraya, kok nggak ngurusi 700 petugas KPPS yang mati misterius. Kan Banser ini kan lebih hebat dari TNI maksud saya. Kok nggak ikut demo sama buruh yang menuntut haknya sekarang? Kok nggak bela mahasiswa, bela buruh yang tercecer-cecer darahnya itu? Daripada ngurusi kecoa curug kayak saya gini nih, gitu loh maksud saya. Gimana ini coba? Bangsa ini udah sakaratul maut gini, katanya NKRI harga mati. Siapa yang selalu neriak NKRI harga mati itu siapa? Kan Banser. Maghrib, Rek. Tak tutup. Nggak enak kalau nggak ditutup. Oke. Nah, ya 1 menit ya. Kan harusnya itu yang diurus itu. Betapa besar masalah bangsa ini. Kemiskinan, pengurusakan akidah, penista Nabi, penista Rasul, penista Al-Quran. Itu yang diurus. Sesuai dengan namanya Banser, Ansor. Ngurusi Nur Sugi ya, kecoa curut gini kan menurut kalian kecil lagi, ngapain diurus? Dan yang terakhir, banyak orang-orang NU ya, sesepuh-sesepuh NU yang masih baik sama saya ya, ini tanda tanya ini saya ini. Jadi ini NU yang mana ini kamu ini ya? Anda ini NU yang mana, Banser yang mana? Sampai ketemu di pengadilan, haram hukumnya saya mundur, haram hukumnya saya takut kepada hukum selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sungguh sangat prihatin. Memang yang mimpin Bahsul Masail ini bukan kiai, bukan ulama, tapi cendekiawan yang masuk kategori menurut orang-orang adalah Islam liberal. Saya tahu, tapi tidak usah saya sebut namanya, penjenengan tahu lah. Lah Islam liberal kon mimpin Bahsul Masail. Pinter sak takon nih, pinter dia. Tapi yang ini, yang NU maupun yang tidak NU, saya berharap tolong jangan lecehkan NU, jangan ketawakan NU, jangan hina NU, jangan rendahkan NU. NU tidak salah apa-apa. Yang salah sing ngurus NU tahun periode ini. Dulu-dulu nggak gini kok. Ya memang pernah tahun 70-an kemarin begitu, tapi nggak separah ini. Pak Idham Khalid tidak separah ini. Waktu itu tapi sudah diluruskan oleh para ulama dan tidak ada masalah. Kemudian kembali kepada khitoh. Sekarang ini ngaku salah orang, memperbaiki tidak. Kemudian yang tidak milih, yang didukung dianggap goblok, termasuk yang tidak pilih pilihan mereka. Jadi kita ini dicap-cap intoleran, dicap-cap anti NKRI, dicap-cap macam-macam. Bahkan mereka mengatakan saya Indonesia, aku Pancasila. Mbel kedes. Orang NU, tapi NU sing temenan. Buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki gunakan untuk yang lainnya. Yang jadi ketua NU enggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Condong sana, condong sini. Ansor Bansernya Ken Joko, Lady Gaga. Apa ini? Saya tidak setuju kalau Ansor Banser juga ikut jalan menghancurkan sana, menghancurkan sini. Saya tidak setuju. Tapi saya juga tidak setuju kalau memang Ansor Banser njogo gereja. Apa untungnya?